Semua sudah kebacut, semua sudah berlalu. Walah mana? Coba dulu kamu manut omongan Singo. Semua itu tidak akan terjadi. Dan pasti tidak ada tragedi penjemputan paksa terhadap orang yang belum tentu bersalah. Orang kalau sudah punya jabatan lalu merasa memiliki kekuasaan, memang gampang berbuat sesuatu sakarepe dhewe. Kamu itu selalu meremehkan apa yang Simbokmu ini rasakan. Bukan hanya perasaan cemas, bukan hanya takut, tapi khawatir kalau terjadi apa-apa sama kamu dan Sumarah anakmu. Andai kata istrimu tidak meninggal pada waktu melahirkan Sumarah, dia pasti juga akan merasakan kekhawatiran yang sama seperti aku. Walaupun Pak Wasto itu langganan andongmu, dan beliau mengizinkan kamu untuk beres di kebun kelapanya, bukan berarti kamu harus mengurangi setoran gula ke Pak Lurah dan Projo yang sudah menjadi langganan sejak lama. Itu namanya sarung. Dari dulu kamu itu kalau dikasih tahu malah semau. Semua itu sudah digariskan dan ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi rasa khawatir teman-teman. Rezeki itu orang mungkin kelar alamat. Iya benar, rezeki tidak mungkin salah alamat. Tidak seperti Pak Pos yang masih bisa salah alamat untuk mengantarkan surat. Membuka kembali surat yang dibuatnya di sana. Walau maafkan simbahmu ini, gara-gara nama bapakmu yang membayang di belakang namamu memaksa kamu mempertaruhkan segalanya di negeri orang. Simbah tahu orang-orang di desa Karangsari ini ketika melihatmu pulang sekolah selalu berbisik, sehingga membuatmu takut mendongak, membuatmu takut bicara, dan membuatmu kehilangan separuh ruang hidupmu. Dan Simbah juga selalu ingat cerita ketika Pak Kasirin Guru Madrasahmu mengatakan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. Oh, PKI itu benar-benar
Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Sini tak kasih tahu. Ternyata Bapak Sumara itu PKI loh. Wah, dikasih tahu kok ngeyel. Tak ceritani ya. Dulu ketika bapaknya Sumara pulang dari langgar, langsung diseret sama tentara yang disaksikan oleh Pak Lurah dan orang-orang kampung. Makanya kamu dan kamu semua jangan deket-deket sama Sumara. Ikut dicidok, motiar kowe. Oh alah, Suliman. Lihat itu Sumara punya 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Semua itu sia-sia. Ketika di mana-mana terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan, terjaga karena bayanganmu yang selalu mengungkit di belakang namanya, termasuk di kantor kelurahan. Waktu itu Pak Lurah dan Proco benar-benar tegas. Oh alah, Sumara, benar kamu mau daftar PNS. Basum, sampean itulah memahami betul tak persoalan ini. Siapa anakmu? Siapa Suliman itu? Saya betul-betul tidak berani memberikan surat keterangan bersih yang Sumara butuhkan. Kumpul-kumpul taruhannya. Panas telingaku mendengar kata-kata yang dari mulut Pak Lurah. Rasanya ingin marah. Tapi wajah seperti saya ini bisa apa? Tidak jadi PNS, tidak apa-apa ya sih. Tak buktinya, kamu masih bisa bekerja di tempatnya Bu Juwarti, juragan beras di kabupaten. Di sana, kamu bertemu Pak Lurah dan Projo untuk menjual beras bansos yang seharusnya dibagikan keluarga di Karangsari yang membutuhkan. Pak Lurah tidak sekarang seperti di kantor kelurahan. Sebaliknya, selalu tersenyum ramah sembari mengulurkan tangan dengan 2 lembar uang kertas sebagai tanda tutup mulut. Dan kamu selalu menolaknya. Senyuman untuk mengaburkan kejahatan. Dan di sana juga kamu bertemu dengan pujaan hatimu. Kamu jatuh cinta dengan laki-laki, seorang tentara yang biasa menukarkan beras jatahnya dari pemerintah untuk ditukarkan dengan beras yang kualitasnya lebih bagus. Dan kamu juga bilang kalau dia juga menaruh hati padamu. Asmaramu semakin berbunga-bunga bersama dia. Terbang melayang tinggi sekali. Namanya Mas Edi. Tapi tiba-tiba terpelanting jauh dan jatuh ke jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga kita sebagai tentara. Haram jatuh jika mempunyai istri seperti kamu. Laki-laki, bayangan Suliman menggelapkan nasib Pak Sumara.
Sumarah memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia ingin pergi jauh, mencari tempat di mana bayangan Suliman tidak dapat lagi mengutipnya. Saya tidak tahu Sumarah belajar di mana. Dia paham betul caranya. Melalui perantara seorang calon, dia mendaftar sebagai seorang TKW di Arab. Dan segala syarat telah dipenuhi. Pak Lurah akhirnya mau memberikan surat keterangan bersih diri. Mengapa? Ya jelas, Pak Lurah takut Sumarah buka mulut atas kecurangannya. Bodohnya saya. Mengapa tidak saya sadari sejak dulu? Dengan menyelipkan uang berlembar-lembar, maka segalanya menjadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya 3 kali lipat dari harga semestinya, memberi pegawai depnaker, memberi calo, memberi ini, itu, memberi ini, itu, segala urusan tidak punya selesai dalam sekejap. Jadilah Sumarah binti Suliman jadi TKW lulusan SMA dengan predikat 6 tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus tahun yang diferensial jadi mesin cuci, Asimadi jadi teori dengan baju, di kotel monokotel jadi irama kaimper, teori pedato jadi omelan majikan, dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur, makmur, kemari malah Cinawi lenyap jadi watan bunga di dapur. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, suka gotong royong? Mana? Hah? Semua itu hanya bisa didapatkan dengan uang. Di negeri sendiri dia menjadi rakyat seniman. Tak boleh melunakkan kepala dan bicara. Mau bicara harus dengan uang. Bebas suap sana, suap sini, sudah jadi tradisi. Di negeri orang, dia menjadi budak, menjual impian untuk hidup yang lebih baik. Di negeri orang, dia hanguskan segala cintanya, seluruh kenangan manis pahit getir masa remajanya. Dia pikir segalanya bisa berubah, tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikannya, di balik cadar-cadar hitam majikannya, segala nasibnya kandas. Dia disiksa, gajinya setahun hilang untuk tak punya alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu, dia diperkosa seperti budak hina yang halau dibinatangkan. Bertahun-tahun dia diselipkan di negeri sendiri. Apakah di negeri orang dia masih dilatakan? Tidak! Tidak! Sumarah membunuh majikan itu. Dia sadar akan divonis mati. Dia tidak butuh pembela dan tidak butuh penasihat hukum. Juga tidak perlu dipulangkan dan diadili di negeri ini. Persoalannya akan jauh lebih rumit karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti dia. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri ini bisa membelanya?
karena aku orang Indonesia.